Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa dengan saya Ibu Made Prastini. Kali ini kita akan belajar tentang materi interaksi antar wilayah. Dalam kurikulum 2013, materi ini sama dengan materi ruang dan interaksi antar ruang. Di kurikulum Merdeka, materi interaksi antar wilayah ini menjadi bagian dari materi sosialisasi dalam masyarakat. Mari anak-anak, kita belajar materi interaksi antar wilayah ini melalui video berikut ini. Mari anak-anak, kita belajar tentang interaksi antar ruang, atau kita kenal di kurikulum Merdeka ini dengan interaksi antar wilayah. Apa itu interaksi? Tentu saja anak-anak harus tahu ya, apa itu interaksi. Anak-anak, interaksi adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara kedua belah pihak. Anak-anak juga perlu mengetahui apa itu ruang. Coba anak-anak bisa melihat gambar ruang berikut ini. Apakah gambar akuarium ini termasuk ruang? Ataukah kolam ikan ini juga sebuah ruang? Ataukah sarang jangkrik ini juga ruang? Ibu berikan contoh lagi. Hutan, apakah juga termasuk ruang? Ruang kelas, rumah, apakah juga itu merupakan ruang? Ataukah perkotaan juga merupakan ruang? Ataukah bumi yang kita tinggali ini merupakan ruang? Baik anak-anak ya, jadi konsep ruang itu adalah tempat di permukaan bumi yang dipergunakan untuk makhluk hidup tinggal. Jadi contoh-contoh yang ibu berikan tadi seperti akuarium, kolam ikan, tempat tinggal jangkrik, perkotaan, bumi, rumah, ruang kelas itu termasuk ruang. Ya, jadi sekali lagi, ruang itu adalah tempat di permukaan bumi yang dipergunakan untuk makhluk hidup tinggal. Kemudian anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Di sini gambar pertama adalah gambar tentang suasana atau kondisi perkotaan dan pedesaan. Gambar yang kedua adalah gambar tentang suasana atau kondisi di daerah pegunungan. Gambar yang ketiga ini adalah gambar tentang suasana atau kondisi di daerah pantai. Kehidupan masyarakatnya pun juga akan berbeda-beda. Kita akan melihat ya, gambar yang pertama ini gambar di mana masyarakat hidup dari pertanian. Sedangkan ya,
Gambar yang kedua, masyarakat ini hidup dari hasil perikanan. Ya. Di sini kita lihat, ya, kita perhatikan bahwa gambar 2 ini adalah seorang masyarakat yang sedang bekerja untuk tambak garamnya. Dari berbagai macam, ya, perbedaan kondisi alam masyarakat, ya, atau kondisi wilayah, ini bisa menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Jadi kita simpulkan bahwa perbedaan hasil alam atau karakteristik wilayah ini dapat menjadi penyebab terjadinya interaksi antar ruang atau interaksi antar wilayah. Anak-anak, interaksi antar wilayah itu bisa berupa mobilitas orang, bisa berupa transportasi, bisa berupa komunikasi. Mobilitas orang ini berarti perpindahan penduduk atau pergerakan penduduk dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Sedangkan untuk transportasi ini adalah pergerakan barang, ya, pergerakan barang. Kemudian yang komunikasi itu adalah pergerakan atau perpindahan gagasan atau ide. Pergerakan penduduk atau mobilitas penduduk ini banyak contohnya, antara lain, ya, perpindahan penduduk itu bisa berupa migrasi antar negara atau kita kenal dengan contohnya itu ada imigrasi, ada emigrasi, dan remigrasi. Kemudian yang antar wilayah dalam satu negara, contohnya itu adalah pergerakan penduduk yang sering kita sebut dengan transmigrasi atau urbanisasi. Pergerakan penduduk ini sering terjadi, ya, baik itu migrasi, transmigrasi ataupun urbanisasi. Ya. Contoh misalnya, ya, imigrasi. Seringkali, ya, negara kita kedatangan orang-orang yang ingin bekerja di Indonesia. Jadi dari luar negeri ke negara kita Indonesia untuk bekerja, ya. Maka mereka ini kita sebut dengan imigran. Tapi ada juga, ya, imigran ini berasal dari negara-negara tetangga yang karena kondisi di negaranya itu sedang bergejolak atau sedang terjadi perang, ya. Penduduknya di negara tersebut ini mengungsi ke negara lain, ya, termasuk ke Indonesia. Nah, maka kita sebut juga para pengungsi ini dengan
sebutan imigran. Kalau mereka resmi itu imigran, tapi kalau mereka tidak resmi datangnya ke Indonesia itu sering kita kenal dengan imigran gelap. Kemudian transmigrasi. Anak-anak, untuk transmigrasi ini dilakukan ketika masa pemerintahan Pak Soeharto sebagai presiden. Ya, transmigrasi ini adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Transmigrasi ini banyak sekali contohnya, ya. Jadi penduduk dipindahkan ke daerah-daerah yang jarang penduduknya. Seperti ya, daerah yang jarang penduduknya adalah di wilayah atau Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, bahkan juga ke Papua. Penduduk yang padat ini ada di Pulau Jawa, Bali, dan Madura. Jadi transmigrasi yang dilakukan pada masa Pak Harto ini ya memindahkan penduduk yang ada di Jawa, Bali, Madura ke pulau-pulau yang masih jarang penduduknya, seperti di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Kemudian contoh urbanisasi. Urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi ini sering terjadi bersamaan dengan arus mudik. Anak-anak, ketika masyarakat kita mudik, ya, mereka yang sudah bekerja di kota kembali ke desa ini seringkali membawa saudara-saudaranya untuk ikut ya bekerja di kota. Nah, ini tentu saja ada dampak bagi daerah kota maupun daerah pedesaan dengan terjadinya urbanisasi. Ya, jadi ini contoh dari mobilitas penduduk atau mobilitas orang, perpindahan penduduk. Jadi ya, perpindahan penduduk ini ada contohnya migrasi, transmigrasi, dan urbanisasi. Kemudian transportasi. Tadi sudah saya sebutkan bahwa transportasi ini adalah perpindahan barang, bisa melalui darat, bisa melalui laut, dan bisa melalui udara. Sedangkan untuk komunikasi, ini perpindahan gagasan atau informasi dari seseorang ke orang yang lain. Ini biasa menggunakan media atau ya secara langsung bertatap muka. Anak-anak, berikut ini contoh gambar untuk sebuah mobilisasi penduduk atau mobilisasi yang dilakukan oleh orang. Ini anak-anak gambar mudik ya. Jadi banyak sekali masyarakat kita yang mudik kemudian membawa sanak saudaranya untuk ikut bekerja di kota. Ini gambar imigrasi ya, jadi ini banyak pengungsi yang hadir atau datang ke negara lain untuk mendapatkan keamanan. Ini contoh dari transmigrasi. Jadi kita lihat gambar di sini ya, penduduk yang sangat padat ya. Ini ya, mereka berpindah ke daerah yang jarang penduduknya.
Kemudian berikutnya adalah contoh gambar transportasi. Ya, transportasi di sini melalui darat, ini bisa lewat kereta api atau bisa menggunakan truk, kontainer. Ya, jadi barang-barang diangkut dengan menggunakan kereta atau truk kontainer atau bis. Kemudian lewat kapal, ini juga bisa dilakukan. Ya, kemudian juga bisa melalui pesawat, ya, kalau pengiriman barang itu melalui udara. Nah, selanjutnya ini adalah contoh gambar komunikasi. Ya, bisa komunikasi atau perpindahan gagasan ini dilakukan melalui pertemuan langsung tatap muka. Ya, gagasan dari satu orang ke orang yang lain. Bisa juga komunikasi itu dilakukan melalui komunikasi tidak langsung, jadi melalui mass media, ya, atau media massa. Nih, ya, bisa melalui radio, majalah, kemudian koran, atau ya melalui alat digital lainnya, ya, seperti HP dan lain sebagainya. Itulah contoh-contoh dari pergerakan orang, pergerakan barang, dan pergerakan gagasan yang merupakan contoh dari interaksi antar wilayah, ya. Jadi bisa berwujud ketiganya itu. Kemudian, ya, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang atau interaksi antar wilayah? Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang atau interaksi antar wilayah. Yang pertama, ya, kondisi saling melengkapi atau complementarity. Yang kedua, kondisi kesempatan antara atau intervening opportunity. Kemudian yang ketiga, kondisi kemudahan transfer atau transferability. Jadi ketiga kondisi ini akan diperlukan untuk terjadinya interaksi antar wilayah atau interaksi antar ruang. Selanjutnya kita akan mempelajari ketiga faktor tersebut. Ya, yang pertama, kondisi saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya wilayah A atau kota A penghasil sayuran, sedangkan kota B penghasil ikan. Wilayah A atau kota A membutuhkan ikan, sedangkan kota B ini membutuhkan sayuran. Jika masing-masing wilayah ini memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A akan berinteraksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau aktivitas jual beli.
Perhatikan gambar ini. Berikutnya, kondisi kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasa membeli ikan di wilayah B. Namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A pasti akan beralih membeli ikan di wilayah C. Akibatnya, interaksi antara A dengan B ini akan melemah karena wilayah A akan membeli di wilayah C yang jaraknya lebih dekat. Jadi untuk kondisi kesempatan antara ini bisa kita simpulkan jika ada suatu wilayah yang bisa memberikan interaksi atau bisa memberikan hubungan itu lebih mudah untuk bisa diadakan perdagangan atau jual beli. Berikutnya, faktor kemudahan transfer. Kemudahan transfer ini berkaitan dengan pengangkutan barang atau juga orang tentang biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar uang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk mencapai atau untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Sebagai contoh, wilayah A sebagai penghasil sayuran, pedagang di sini di kota A ini akan menjual sayurannya ke wilayah C atau kota C. Namun karena wilayah di kota C ini rusak berat, maka pedagang A ini akan mencari atau akan mencari kota yang bisa untuk menjual sayurannya itu dengan lebih mudah. Tentu saja ini harus difasilitasi dengan sarana prasarana yang memadai atau jalur transportasi yang mudah untuk dilalui. Nah, di sini dengan adanya kemudahan transfer, kemudahan sarana prasarana dengan jalur atau jalan yang mudah dilalui, maka pedagang di kota A ini akan melakukan interaksinya ke kota B, bukan ke kota C yang jalannya
rusak. Jadi di sini ya, untuk kemudahan transfer ini sangat mendukung terjadinya interaksi antar wilayah. Kalau transfernya mudah, maka akan terjalinlah hubungan interaksi tersebut. Tapi kalau jalurnya atau jalannya susah dilalui, maka hubungan interaksi itu tidak akan berjalan. Itulah anak-anak 3 faktor kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya interaksi antar wilayah atau interaksi antar ruang. Demikian untuk materi interaksi antar wilayah. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Demikianlah anak-anak, untuk materi interaksi antar wilayah sudah kita pelajari bersama. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan.